ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di sini yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Untuk kepentingan rakyat dibakar. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan. Saya nggak yakin ya itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar. Saya lihat para tokoh ini tidak ada di lapangan. Mereka adalah di balik layar. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Pastilah by design. Sekurang-kurangnya terorganisir seperti itu kan by design karena polanya sama. Ada dalangnya. Ini pasti anak asing juga yang dibiayai oleh asing. Prabowo ungkap ada kekuatan asing di balik demo Undang-Undang Omnibus Law. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal kericuhan yang terjadi di sejumlah daerah pada saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Menurutnya kejadian tersebut akibat dari banyaknya pendemo yang belum memahami secara utuh apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Ditambah lagi bertebarannya berita bohong atau hoax yang menyebut seolah-olah Omnibus Law ini merugikan kepentingan rakyat secara luas. Banyak sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu, dan banyak hoax di mana-mana. Terkait dengan hal ini, Prabowo pun mengatakan jika ada pihak yang ingin menciptakan kekacauan dalam momen tersebut dengan menyebarkan hoax terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Dan secara mengejutkan, mantan Danjen Kopassus ini berkeyakinan ada campur tangan pihak asing dalam kekacauan yang terjadi terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law ini. Menurutnya, ada kekuatan dari luar di mana terdapat beberapa negara tertentu yang memang tidak ingin Indonesia aman dan maju. Saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyayangkan ada tokoh-tokoh yang sudah termakan hoax, turut memberikan pesan negatif terhadap UU Omnibus Law tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu. Dan tanpa disadari, ini adalah permainan dari orang lain. Dan itu sudah terjadi sejak 100 tahun lalu, di mana bangsa Indonesia kerap diadu domba. Kadang-kadang tokoh-tokoh kita, dia yakin dia benar, tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Dan kita selalu, saya tadi katakan dari ratusan tahun yang lalu, selalu diadu domba. Terkait dengan tindakan anarkis yang dilakukan oleh para pendemo, yakni dengan merusak sarana umum, dalam hal ini Menhan Prabowo berkeyakinan jika itu dilakukan oleh para penunggang gelap yang penggeraknya dibiayai oleh pihak asing. Ada dalangnya, ini pasti anasir-anasir ini. Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar. Sebelumnya, pihak pemerintah juga telah mengultimatum para pendemo yang bersikap anarkis dan merusak. Peringatan itu disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Dalam ultimatumnya, Mahfud menyampaikan jika pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Di tempat yang berbeda, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto secara belak-belakan mengungkapkan jika pemerintah telah mengetahui dalang di balik demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sebetulnya pemerintah tahu siapa behind the demo itu. Kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya, kita tahu siapa yang membiayainya. Menurutnya, para tokoh dalang intelektual ini memiliki ego sektoral yang sangat besar sebab mereka tidak ada di lapangan dan hanya bermain di balik layar. Tokoh-tokoh intelektual ini saya lihat mempunyai ego sektoralnya yang cukup besar karena para tokoh ini tidak ada di lapangan, mereka adalah di balik layar. Bisa disepakati
Seperti diketahui, Semenjak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, gelombang aksi massa telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia yang berakhir pada tindakan anarkis. Kerusakan dan korban luka pun tidak bisa dihindarkan. Setidaknya sampai saat ini, pihak kepolisian telah menangkap beberapa tokoh yang dianggap sebagai pihak provokator terkait dengan isu Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Salah satunya ialah Presidium kami, serta para provokator di lapangan yang dianggap sebagai penunggang gelap. Saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, terutama perusuh-perusuh